Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi nih kita. Kenal lagi ya. Perkenalkan, nama saya Mutia Safira Sandi dari kelas manajemen 23C. Nomor NPM saya 234111028. Nah, sekarang saya akan membahas materi yang berbeda. Di video yang sebelumnya kan kita membahas tentang inovasi manajemen. Kalau sekarang kita akan membahas tentang perencanaan manajemen. Saya akan menjelaskan sedikit tentang perencanaan manajemen. Yang pertama yaitu pengertian perencanaan dalam manajemen. Perencanaan dalam manajemen adalah proses mengidentifikasi dan menentukan tujuan strategi dan tindakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan merupakan langkah awal dalam manajemen yang penting untuk mengarahkan kegiatan dan sumber daya dalam mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Perencanaan dalam manajemen mencakup beberapa langkah, yaitu yang pertama menetapkan tujuan. Langkah pertama dalam perencanaan adalah menetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Tujuan ini harus spesifik, struktur, dapat dicapai, relevan, dan terbatas waktu. 2. Analisis lingkungan. Langkah kedua dalam perencanaan adalah melakukan analisis lingkungan yang terdiri dari analisis internal dan eksternal perusahaan. Analisis internal mencakup mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan. Sedangkan analisis eksternal mencakup mengidentifikasi peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal perusahaan. 3. Menetapkan strategi. Setelah melakukan analisis lingkungan, langkah berikutnya adalah menetapkan strategi untuk mencapai tujuan perusahaan. Strategi ini harus didasarkan pada analisis lingkungan dan harus mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan perusahaan. 4. Membuat rencana. Langkah selanjutnya adalah membuat rencana untuk mencapai tujuan perusahaan. Rencana ini mencakup tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, sumber daya yang dibutuhkan, jadwal waktu, dan indikator kinerja untuk mengukur kemajuan. 5. Implementasi. Setelah membuat rencana, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya. Implementasi harus dilakukan secara hati-hati dan terorganisir untuk memastikan bahwa tindakan-tindakan yang diambil konsisten dengan tujuan dan rencana. 6. Monitoring dan evaluasi. Langkah terakhir dalam perencanaan adalah monitoring dan evaluasi. Ini mencakup memantau kinerja perusahaan dan mengevaluasi kemajuan terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini akan membantu perusahaan menyesuaikan rencana dan strategi jika diperlukan. Apa aja sih fungsi perencanaan dalam manajemen? Perencanaan manajemen berfungsi untuk memberikan arahan, koordinasi, dan pengendalian yang baik berdasarkan rencana yang sebelumnya telah ditetapkan. Apa saja manfaat perencanaan dalam manajemen? Ada beberapa manfaat dalam perencanaan manajemen, yaitu yang pertama, menetapkan tujuan yang tepat. Rencana bukanlah sekedar tindakan untuk mencapai tujuan, melainkan juga menentukan tujuan itu sendiri. Saat merencanakan, kita bisa menilai apakah tujuan yang ingin dicapai bersifat realistis. Perencanaan juga bisa membantu membuat keputusan dan memprediksikan waktu perusahaan bisa mencapai tujuannya. Tak hanya itu, perusahaan bisa mengukur performa perusahaan, apakah ada pekerja atau strategi yang semakin menjauh dari tujuan, sehingga kita mampu mengetahui siapa yang bertanggung jawab untuk memperbaikinya. 2. Menghindari ketidakpastian. Masa depan memang sebuah misteri yang tidak pasti karena selalu ada perubahan yang mungkin terjadi. Perusahaan mengalami kesulitan untuk tetap beroperasi di bawah tekanan perubahan. Lingkungan yang kompetitif dan perekonomian adalah hal yang berada di luar kuasa perusahaan. Sehingga perencanaan dalam antisipasi akan tantangan sangatlah dibutuhkan. Perencanaan juga melibatkan penilaian kritis terhadap prediksi yang terjadi pada masa depan. Oleh karena itu, perencanaan sangat membantu untuk menghindari ketidakpastian dan resiko yang mungkin terjadi. 3. Menghindari pekerjaan yang tidak berguna. Setiap bidang dalam perusahaan pasti memiliki job description atau tugasnya masing-masing. Perencanaan yang efektif sangat dibutuhkan sebelum merencanakan pekerjaan atau tugas yang wajib dilakukan, sehingga ada kejelasan mengenai tanggung jawab yang harus dipikul dan harapan yang dicapai. Adanya perencanaan bisa meningkatkan koordinasi antara karyawannya dan menghindari terjadinya overlap dalam pengerjaan tugas. Selain itu, perencanaan juga berguna untuk mengurangi pekerjaan yang tidak mencapai tujuan perusahaan
Tidak hanya efisiensi, waktu dan tenaga, perencanaan dalam hal ini bisa meningkatkan motivasi dan produktivitas. 4. Memastikan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya. Perencanaan juga melibatkan pendelegasian tenaga kerja dan penggunaan peralatan yang tersedia secara efisien. Dengan merencanakan kedua hal ini, di awal kita bisa mengetahui banyaknya peluang untuk mengurangi biaya-biaya yang tidak diperlukan. Bandingkan dengan kondisi di mana tidak ada perencanaan. Biaya membengkak akibat pengeluaran yang tidak diperlukan menjadi mimpi buruk. Ada pula kemungkinan pemborosan dalam penggunaan software atau aplikasi pada komputer. Bila hasil yang dicapai tidak sesuai dengan tujuan hanya karena tidak adanya perencanaan. 5. Meningkatkan inovasi. Perusahaan pasti memiliki banyak tantangan yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, dibutuhkan ide dan solusi kreatif. Perencanaan sangat penting untuk menentukan arah dan tindakan di masa depan. Dalam perjalanan mencapai tujuan, ada peluang baru untuk pengembangan bisnis, produk yang baru untuk dipasarkan, bahkan menemukan target pasar baru. Berbagai kemungkinan di atas membuat perencanaan menjadi sebuah proses yang berkelanjutan, sehingga bisa menghasilkan inovasi dan menciptakan pemikiran yang strategis. 6. Meningkatkan motivasi dan kerjasama tim. Manfaat perencanaan yang terakhir sangatlah berguna untuk karyawan perusahaan dan bahkan pimpinannya. Faktanya, orang menjadi lebih semangat apabila mereka diberikan pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, perencanaan bisa menghasilkan tujuan yang ingin dicapai, sehingga orang bisa tahu apa yang harus dikerjakan. Kerjasama dan delegasi tugas pada setiap karyawan dalam lingkungan kerja sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Adanya perencanaan dan pendelegasian tugas yang sesuai dengan kemampuan bisa mengurangi persaingan internal. Ada trik yang bagus digunakan ketika mendelegasikan tugas, yaitu gunakan kutipan motivasi untuk membangkitkan semangat karyawan. Nah, jadi guys, dalam kesimpulannya itu, perencanaan dan manajemen sangatlah penting untuk mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Perencanaan mencangkup menetapkan tujuan, analisis lingkungan, menetapkan strategi, membuat rencana implementasi, dan monitoring dan evaluasi. Dengan melakukan perencanaan yang efektif, perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Baik, kali ini cukup sekian penjelasan perencanaan manajemen dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.